Beda bapak lagi. Sama saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulil main Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Surau Darul Jannah beserta seluruh jajaran yang hadir, yang kita hormati Urang Untuk itu minyak lemak di ulama jadi pandai para tokoh masyarakat, Urang Untuk itu yang kita hormati unsur Provinsi Sumatera Utara, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas yang hadir bersama kita. Kemudian yang kita hormati seluruh Bapak Ibu Lurah se-Kecamatan Padang Utara yang juga kita hadirkan pada malam hari ini. Yang kita hormati Ustadz kita, Pak Dr. Is, yang juga sudah ternyata beliau adalah guru tetap di sini ya. Di masjid kami Nurul Islam juga beliau guru tetap. Nah, cuman ada pergantian kemarin Pak Ustadz Is ada pergeseran perbedaan jadwal sehingga mungkin belum ada titik temu jadwal dari beliau. Yang kita hormati Ibu MTI atau BKMT, seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini, para pemuda-pemudi, anak-anak kami, para peserta pesantren Ramadan tingkat SD maupun STP, hadir jemaah Masjid Surau Darul Jannah rahimahullah. Juga yang kita hormati, mohon maaf, tim dari Pemko Padang, Ketua Pengadilan Negeri Padang yang diwakili Bapak Iko Pramono SH, kemudian Ibu Herlin, Dr. Herlin, Direktur RSUD Dr. Rasidin, kemudian rekan-rekan dari bagian Kesra, dan juga tentunya rekan-rekan kami dari kantor camat Padang Utara, kemudian juga mungkin staf ASN dari kelurahan-kelurahan yang ada di Padang Utara juga. Pertama, izinkan kami menggunakan kesempatan ini untuk sekaligus juga memperkenalkan diri, karena memang usia kami sebagai PLT di Padang Utara ini baru 1,5 bulan lah ya, karena TMT 1 Maret 2022. SK-nya diketahui baru tanggal 2, kemudian tanggal 4 langsung Pak Wali Kota sehari suntuk ya, dari subuh sampai isya di Kecamatan Padang Utara. Jadi cuma 3 hari menjabat PLT langsung mendapat kunjungan dari orang satu Padang. Bapak Ibu mungkin sebagai bertanya, kok PLT kok? Beda aja sama ibarat sama saja langsung. PLT kok bu, ibaratnya nih celak kagantiasa sambil menunggu tukang pukul. Jadi cuma disopir kok sopir roya. Kalau lapangan jalan untuk sopir roya kok turun, baru sopir sama nanya jalannya nak. Jadi karena ada kemarin promosi dari PLT juga sebenarnya Pak Ances Kurniawan, dari Pak Fajar Sukma itu Bapak Ibu ala 2 PLT ya. Pertama Pak Ances menjabat dari 7 Februari sampai 1 Maret, kemudian digantikan oleh PLT yang kedua. Kami sehari menjabat sebenarnya sebagai kepala bagian kerjasama, jadi jabatan lama tetap dipercaya menjabat tambahan ya sebagai pelaksana tugas Camat Padang Utara. Bapak Ibu yang terhormati, dalam catatan kami di kantor Camat Padang Utara, alhamdulillah kita selama bulan suci Ramadan ini adalah mungkin malam ke-5 kunjungan dari tim, 2 dari provinsi, itu dari lokasinya di Elevat Kopi, kemudian juga Air Tawar Barat ya. Kemudian dari Pemko Padang, tim Ramadan Pemko Padang ini yang ketiga. Yang pertamanya adalah di Ulak Karang Selatan kalau salah ya. Kemudian Ulak Karang Utara paginya dan malam hari ini safari Ramadannya di sini di Lolong Belanti, dan insyaallah subuh besok
di ATB lagi musola hijau ya, musola hijau. Kenapa namanya musola hijau ya? Mungkin warna catnya hijau. Jadi Bapak Ibu yang hormati, kami atas nama pelaksana tugas sama perantara tugas selamat datang kepada tim Ramadan Temko Padang pada malam hari ini. Di awal kok dampik tim Ramadan kok tiap malam turun Bapak Ibu ya. Karena di mana ada tim Ramadan turun, di sana ada dana yang dikucurkan. Amin. Nyu malenggang bawa tangan, bajalan bawa bubati tim gua. Ya Pak Eko, nggak sesuatu Pak Eko turun. Ya Pak Eko kok turun dengan tim, ada sesuatu yang dibawa. Jadi terjawab tadi Pak Ketua tadi rencana mau mungkin membenahi tempat parkir, insyaallah yang mungkin bisa dimanfaatkan. Dan tadi kami dengar juga usulan untuk menutup saluran drainase bagian atas mungkin ya diperkuat sehingga bisa dimanfaatkan untuk sarana parkir. Ini usul yang baik. Masuk di Sumber Seremban juga ada nggak dimasukkan? Kalau belum dimasukkan Pak Ketua ya, kita masukkan sebagai usulan dalam Seremban. Pak Lurah mungkin tolong diingatkan, nanti kita upayakan bisa masuk di tahun depan ya. Karena itu istilahnya praktikal mungkin yang lebih pas bahasanya. Berbagi dua kelurahan Pak. Berbagi ya. Ya. Pak ini ya Pak Saringan ya. Nanti dihitung Pak Saringan wilayah mana yang banyak karena itu yang masukkan. Tolong nanti ya atau bagi dua. Jadi Bapak Ibu kalau untuk usulan pembangunan itu untuk tahun anggaran depan itu tahun ini dituntaskan ya, nggak bisa langsung karena satu melonce ya, itu minimal satu tahun anggaran ya. Jadi apapun itu termasuk tadi kata Pak Ketua ada jalan yang mungkin lebih rendah dari Polongan, nah tentu nggak penuh Polongan kalau biarnya Polongan itu berada di bawah jalan sehingga air bisa turun dan Polongan berfungsi dengan baik. Kalau terjadi sebaliknya nah, itu berarti Polongan hanya penjaringan ada Polongan lain, nah, tapi jalan lebih rendah dari Polongan. Tentu menjadi sungai kalau hujan lebat turun ya. Ini mungkin nggak hanya masalah di Lorong Lanti ya, tapi juga di Gunung Pangilun. Ini masalah lama yang klasik yang memang perlu penanganan tidak hanya parsial tapi pendekatan kawasan. Kita sudah sampaikan itu kepada pimpinan bagaimana pengendalian banjir di kawasan kita di perantara ini bisa dituntaskan secara kawasan. Bapak Ibu yang kami hormati ya, kemudian tadi kami dengar juga dari Pak Lurah ada rencana yang mungkin Pak Ketua ya, tadi mungkin Pak Ketua menyampaikan tapi kami sudah dapat informasi ada rencana dari pengurus untuk mengundang wali kota meresmikan ya Pak. Jadi karena memang yang malam hari ini hadir tadi Pak Fajri menyampaikan bahwa memang tim Ramadan tahun ini lebih banyak jumlahnya. Kalau dulu paling tahun lalu hanya sekitar 4 tim ya Pak Fajri ya. Tahun sekarang itu 8 tim Bapak Ibu ya, 8 tim sehingga memang OPD ini pimpinnya dibagi rata sehingga tidak paling 2 atau 3 dalam satu tim itu. Jadi mulai dari subuh, mulai dari katakanlah tarawih malam ini ada timnya, subuh ada timnya, nanti zuhur juga ada ya, ada 3 tim. Tambah lagi program Bapak Wali Kota kita Semata namanya ya, semalam di Perantau. Jadi 6 lokasi kita lengkap nanti bentuknya tanggal 21 7 lokasi. Yang satu ini adalah program bedah rumah. Sebelum dia bedah rumah itu tanggal 21 habis asar dijemputlah keluarga yang rumahnya di bedah ini oleh tim Temko Padang dibawa ke Paranta atau kediaman Wali Kota Padang. Bermalam dia semalam ya, berukanya di situ, tarawihnya di situ, sahurnya di situ, nanti besok paginya dalapan juga diantar ke rumah. Setelah itu tim ya beda rumah bekerja lebih kurang mungkin 2 minggu atau mungkin sebulan tergantung kondisi. Jadi itulah program wali kota terbaru kita. Kita juga pada utara dapat di lokasinya juga masih Lorong Lanti ya. Jadi Pak Il Novriani ini paling banyak didapat keberkahan ya. Lokasi bagian ada ya, sebelumnya ada, semakanya juga ada ya. Jadi Bapak Ibu barangkali itu ya. Kemudian karena memang suasana Ramadan tahun ini ya, dan kita merasa berapa
minggu terakhir ya cuaca cukup panas Bapak Ibu, kita tidak ada turun hujan beberapa hari, cuaca cukup panas. Oleh sebab itu kami mengimbau kepada kita semua untuk berjaga-jaga, berhati-hati di rumah ya. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa memantik api sehingga terjadi kebakaran ya, ataupun juga mungkin keamanan kita. Biasanya kalau lah menjalan rayu ke Bapak Ibu, orang-orang yang mungkin singkai akannya nggak pedulinya mau bulan puasa atau apa ya, tapi sampai orang tahu ya. Oleh sebab itu mari kalau memang ada sistem keamanan di kelurahan kita ini, mari kita aktifkan ya, tentunya melalui pemuda untuk memastikan lingkungan kita ini aman dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Barangkali demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya, terutama tim Safari Ramadan Peko Padang yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, dan kita harapkan ini menjadi program yang berkesinambungan. Semoga pada acara tetap menjadi prioritas yang secara jumlah lebih banyak nanti ke depannya. Barangkali demikian, banyak maaf bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami sampaikan salam dari Ibu Ketua yang pada malam hari ini tidak dapat hadir dan meminta saya untuk mewakili. Yang kami hormati Bapak Camat, kemudian Bapak dan Ibu Lurah LGN, Pak RW, SD dan Karang Taruna. Yang terhormat Bapak Ibu Saudara pengurus masjid beserta Bapak-bapak pendiri Surau Darul Jannah. Yang terhormat Ketua BKS, TPK, TKA dan FKBT Kecamatan. Yang terhormat Saudara Ketua MUI LKAM KAN Kecamatan. Yang terhormat Ibu Saudara pengurus PKK Dharma Wanita dan Majelis Taklim Kecamatan. Yang terhormat para imam, wali ulama, Sri Pandai dan Guru Gandung. Yang terhormat para tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam, salam senantiasa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita sampaikan kata sambutan dari Bapak Wali Kota Padang dalam rangka kunjungan tim Ramadan pemerintah Kota Padang tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi, bersama rombongan hadir saya sendiri Eko Pramono, Hakim dari Pengadilan Negeri Padang, mewakili Ibu Ketua Pengadilan Negeri Padang, kemudian Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rasidin, Ibu Dr. Erwin Sridiani, kemudian Bapak Camat Padang Utara, Dr. Andes Erwin MA, kemudian Kasubag Kesejahteraan Sosial, Bapak Fajri Rahmat Ersa, SSTP MSI, kemudian Bagian Kesra, Ibu Erwiwati dan Ibu Rosneli, kemudian Bapak Mubalik kita, Zul Asfi MA dan Dr. Izhar Lukman MA, kemudian Tori kita Marsa Fadli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah Masjid Surau Darul Jannah, keberadaan rombongan tim Ramadan Kota Padang ini merupakan jalinan silaturahim dengan masyarakat dan merupakan langkah untuk membangun ukhuwah Islamiyah sehingga kita akan mampu membangun sinergitas dan kebersamaan, saling tolong-menolong, meringankan beban antara sesama sebagai kekuatan
untuk kemajuan pembangunan Kota Padang. Oke. Misi dari tim Ramadan pemerintah Kota Padang adalah memupuk jalinan silaturahmi antara pemerintah dengan ulama dan masyarakat. Kegiatan ini merupakan langkah untuk membangun ukhuwah Islamiyah sehingga diharapkan dapat terbangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, ulama dan masyarakat serta menyerap dan menampung aspirasi masyarakat terkait dengan kesinambungan pembangunan Kota Padang. Komunikasi yang harmonis adalah sebuah keniscayaan bagi kelancaran dan kesuksesan dan kinerja pemerintah Kota Padang sebagai regulator dan eksekutor dalam melaksanakan pembangunan di Kota Padang. Tanpa terbangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan rakyat, dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan informasi, dan informasi yang timpang diterima rakyat akan berakibat hilangnya rasa memiliki dari rakyat terhadap berbagai aktivitas pembangunan. Dan tentu ini akan sangat merugikan dari aspek partisipasi publik sebagai sebuah syarat pembangunan yang partisipatif. Dengan mengetahui, memahami secara baik dan benar berbagai kebijakan pembangunan, maka secara otomatis masyarakat akan merasa memiliki, berpartisipasi dan mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam pembangunan, baik bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, agama, sosial, dan budaya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah masjid yang berbahagia, pemerintah Kota Padang terus berupaya melakukan pembinaan mental dan spiritual masyarakat, khususnya generasi muda, dengan berbagai bentuk kebijakan yang telah diupayakan. Di antaranya adalah program pesantren Ramadan, dan pada tahun 2022 ini Wali Kota Padang telah mencanangkan Kota Padang sebagai kota tahfiz di rumah dinas Wali Kota Padang. Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah dan pencanangan wajib hafal juz 30 juz amma. Waktu pencanangan pesantren Ramadan di Masjid Agung Nurul Iman Padang pada tanggal 25 Sahabat 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2022, di mana anak sekolah dasar yang melanjutkan pendidikan ke SMP wajib hafal 1 juz Al-Quran, yakni juz 30 atau juz amma. Untuk kesinambungan dan pemantapan nilai-nilai pesantren Ramadan, maka program pesantren Ramadan tahun 2022 ini menekankan kepada pengintegrasian budaya Minangkabau pada kompetensi dasar, materi keagamaan, dan kompetensi dasar khusus membahas dasar budaya Minangkabau merupakan peningkatan dari program pesantren Ramadan. Hal ini dilakukan karena melihat perkembangan ilmu dan teknologi yang besar, serta kuatnya arus globalisasi dan modernisasi, berpotensi menggeser nilai-nilai agama dan budaya pada diri seorang, khususnya generasi muda. Untuk itu, program ini merupakan salah satu usaha agar generasi muda Sumatera Barat, khususnya generasi muda Kota Padang, tidak kehilangan jati diri, agar bersani syarat bersani kitabullah, syarat mengatur adat, memakai alat takabur dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan membentengi diri dengan agama dan nilai-nilai budaya Minangkabau. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini izinkan kami juga untuk menyampaikan sedikit tentang Pengadilan Negeri Padang kelas 1A. Jadi kita di Sumatera Barat ini di bawah Pengadilan Tinggi Padang itu ada satu pengadilan negeri kelas 1A khusus Padang, ya, Kota Padang. Kemudian ada dua pengadilan negeri kelas 1B itu Bukit Tinggi dan Pariaman. Selebihnya itu pengadilan negeri kelas 2. Jadi Bapak Ibu, perlu kami sampaikan di sini bahwa dari 900 hampir 1000 pengadilan yang ada di seluruh Indonesia, Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Padang itu termasuk salah satu pengadilan yang dianugerahi ISO 37001. Bapak Ibu tahu itu apa? Sistem manajemen anti penyuapan. Jadi dari seluruh Indonesia hanya ada 7 pengadilan yang mendapat nominasi ISO 37001 SMAP, ya, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan salah satunya adalah Pengadilan Negeri Padang. Jadi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa kita harus merubah paradigma kita. Selama ini masyarakat
masyarakat ya, Bapak Ibu semua, kalau dengar kata pengadilan itu kira-kira apa yang ada di dalam pikirannya? Duit ya Pak ya? Duit gitu ya. Dan yang ada kita ketahui bahwa pengadilan itu hanya untuk mengurus perkara. Jadi kalau orang tidak punya perkara itu nggak ke pengadilan. Padahal yang namanya pengadilan itu ada banyak layanan di sana. Tidak hanya orang-orang yang berperkara bisa ke pengadilan. Jadi ada layanan misalnya surat keterangan ya. Kita sudah punya era terang elektronik surat keterangan. Kita tidak harus ke pengadilan. Kita cukup mengisi aplikasi. Pada saat terisi aplikasi dan sudah disetujui oleh pengadilan, kita datang hanya tinggal mengambil surat keterangannya saja. Tidak ada biaya Bapak Ibu. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita sudah smart ya, tidak ada penyuapan walau spesial pun. Kalau menurut undang-undang tindak pidana korupsi itu kan penyuapan itu lebih dari 1 juta. Kalau kurang dari 1 juta itu bukan penyuapan untuk gratifikasi ya. Kalau misalnya dari Mahkamah Agung sendiri itu kalau kurang dari 500.000 itu bukan gratifikasi. Tapi kalau Pengadilan Negeri Padang 0 rupiah Pak, 1 rupiah pun kita memberi untuk termasuk gratifikasi. Jadi sekarang di Pengadilan Negeri Padang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, monggo silakan hadir, datang, tidak perlu takut, tidak ada biaya. Jadi biaya yang ada untuk pengurusan surat-surat keterangan dan lainnya itu hanya biaya yang tertera di pamflet atau banner itu ada jelas. Kita masuk ke pengadilan negeri, kita datang ke PTSP bagian layanan, di situ ada banner Pak, di situ ada pengurusan apa, biayanya berapa, sudah tertera di situ. Tidak ada biaya lainnya Pak. Ya, jadi saya hanya memesan kepada Bapak Ibu sesuai arahan dari Ibu Ketua bahwa pengadilan kita termasuk salah satu dari 7 pengadilan yang sudah memperoleh SMAP ya, ISO 37001. Jadi saat ini kita coba zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Kepada Bapak Ibu yang ada urusan masalah perubahan nama atau apa itu kan tidak langsung ke Disdukcapil ya, harus ke pengadilan dulu. Monggo silakan Pak, tidak ada biaya. Kalau misalnya ada yang meminta silakan dilaporkan. Di situ ada kotak tempat laporan, kemudian ada nomor HP yang tertera, kemudian setiap jam sekali itu ada selalu disampaikan bahwa pengadilan ini adalah wilayah bebas korupsi, tidak ada suap di sini. Silakan Bapak, jangan takut Pak kalau misalnya ada yang coba-coba meminta biaya di luar dari biaya yang ada di banner atau di pamflet, silakan laporkan. Kita minta kesediaan Bapak dan Ibu jangan takut untuk melaporkan, karena kita sekarang ini berusaha untuk menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan momentum Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, rahmat, maghfirah, itqum minanar, serta bonus pahala yang berlipat ganda, harapan pemerintah Kota Padang dalam rangka terjalinan komunikasi harmonis akan terkabul hendaknya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.